Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan kekuatan Tuhan akan terus melimpahi saudara dan saya. Amin. Tetaplah semangat. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan melepaskan kebenaran firman Tuhan tentang keputusan. Tahukah saudara bahwa hari ini saudara ada dan sebagaimana saudara ada hari ini karena sebuah keputusan-keputusan saudara di masa yang lalu sehingga hari ini saudara ada. Nah, oleh sebab itu janganlah mengambil sebuah keputusan ketika hatimu tidak dipimpin oleh damai sejahtera. Jangan sampai hatimu waktu saudara mengambil sebuah keputusan dipimpin oleh sebuah amarah, sebuah kekecewaan atau sakit hati sehingga saudara mengambil sebuah keputusan. Sebab begini Bapak Ibu, bahwa keputusan saudara yang saudara ambil hari ini itu akan menentukanmu di masa yang akan datang. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, bahwa keputusan saudara hari ini akan menentukanmu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa biarlah pastikan hidupmu, biarlah engkau dipimpin damai sejahtera sebelum engkau mengambil sebuah keputusan. Nah, begini Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah kisah yang sangat bagus sekali. Sebab keputusan-keputusan yang diambil itu merupakan titik balik daripada kehidupan seseorang itu untuk berbalik kepada Tuhan atau tidak. Nah, sekali lagi bahwa keputusan saudara akan menentukan kehidupanmu kelak di kemudian hari. Nah, kita akan melihat sebuah kisah di Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Nah, begini Bapak Ibu. Dikatakan ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Sebelum kita melanjutkan ayat ini, saya akan menceritakan sedikit bahwa kisah kalau kita melihat bahwa di zaman para hakim memerintah adalah begini. Seseorang itu mengambil sebuah keputusan menurut pandangannya yang baik. Jadi apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia dalam pemikirannya baik, itu diambil sebuah keputusan. Nah, sehingga dikatakan bahwa ayat yang kedua, ada seorang yang namanya Elimelek. Dikatakan ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, Elimelek ini membawa seluruh keluarganya untuk meninggalkan tanah perjanjian, yaitu apa? Betlehem. Tahukah saudara bahwa Betlehem, arti daripada Betlehem adalah rumah roti. Keputusan yang diambil menurut pandangan Elimelek adalah sebuah kebenaran menurut dia. Dia meninggalkan tanah perjanjian, bahwa rumah roti. Menurut pemikirannya Elimelek, mereka rumah roti itu sudah tidak menjanjikan lagi untuk menghasilkan bahan makanan lagi atau roti lagi. Dengan kata lain bahwa Betlehem sudah tidak bisa menghasilkan lagi bahan makanan. Sehingga Elimelek beserta dengan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Karena sebuah kelaparan di sana. Dikatakan ayat pertama, dikatakan karena sebuah kelaparan di tanah Israel sehingga mereka meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Karena faktor makanan, karena faktor perut, meninggalkan perjanjian Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keputusan-keputusan yang diambil oleh Elimelek harganya sangat mahal sekali. Padahal begini, kalau saudara melihat di kitab, nanti kitab ulangan di sana, atau mungkin di Imamat, padahal kebenaran firman Tuhan sudah berkata begini, bahwa orang Israel tidak boleh campur baur dengan orang Moab.
menikah dengan orang Moab, sampai dikatakan jangan sampai orang Moab itu menjadi jemaah daripada masuk untuk melakukan peribadatan. Itu tidak boleh, dilarang sama kebenaran firman Tuhan. Tetapi perhatikan, karena urusan perut, urusan makanan, Elimelek sudah tidak lagi mendengarkan titah Tuhan, tidak mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan, sehingga meninggalkan tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Keputusan-keputusan yang diambil harganya mahal sekali. Ayat yang ketiga dikatakan ini, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Elimelek mati. Nah, sebelum Elimelek mengalami yang namanya kematian secara jasmani, dia mengalami kematian secara iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Waktu pondasimu, waktu dasarmu mati, percayalah kehidupanmu segala-galanya akan mati. Nah, ini yang dialami oleh Elimelek. Dia mengalami kematian secara iman dan mengalami kematian secara fisik. Karena kenapa? Mengambil sebuah keputusan yang salah. Dikatakan ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Harganya sangat mahal sekali keputusan yang diambil oleh Elimelek ini. Dia bukan kehilangan nyawanya, bukan kehilangan imannya saja, tetapi dia kehilangan anak-anaknya, bahkan harta kekayaannya. Habis lenyap. Tawaran dunia sepertinya menjanjikan, tetapi percayalah bahwa ujungnya adalah maut. Ketika orang sudah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, meninggalkan perjanjian kebenaran firman Tuhan, percayalah sepertinya apa yang kita lihat sepertinya benar menurut pandangan kita. Dikatakan waktu kita meninggalkan tanah perjanjian itu, kita kehilangan harapan. Sebab Anda perhatikan ini, di ayat yang ke-6 ini sangat bagus sekali. Sebab dikatakan ini, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Perhatikan ini Bapak Ibu, di masa-masa kekeringan, di masa-masa di titik terendah apapun, ingatlah satu hal, waktu engkau tetap berpegang kepada perjanjian, kepada kebenaran firman Tuhan, tetap imanmu kepada Kristus Yesus. Ingat satu hal, dikatakan gini, Tuhan telah memperhatikan umatnya. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, apapun kondisimu hari-hari ini, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini dalam pergumulan apapun, dikatakan firman Tuhan bahwa gini, Tuhan telah memperhatikan umatnya. Pegang ini Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan ini, pegang ini. Mungkin saudara berkata bahwa gini, aku tidak meninggalkan Tuhan loh. Aku tetap beribadah, aku tetap datang ke gereja. Tetapi ingat satu hal Bapak Ibu, Tuhan melihat hati. Mungkin Bapak Ibu melakukan aktivitas ritual keagamaan yang kita lakukan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Saudara, kita melihat di Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dikatakan gini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, standar daripada kebenaran firman Tuhan, waktu kita menjauh, waktu kita meninggalkan, yaitu yang namanya perjanjian dengan Tuhan, gini, waktu hatimu jauh daripada Tuhan. Mungkin kita melakukan ibadah, tubuhmu ada di gereja, engkau mungkin memuji Tuhan di sana, tetapi dikatakan gini, hatimu
sudah menjauh daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kembalilah. Amin. Kembalilah. Sebab gini, apapun kondisimu hari-hari ini, dengar firman Tuhan. Tuhan memperhatikan umatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisimu hari-hari ini, apapun keadaanmu hari-hari ini, sakitkah engkau? Mungkin kau susah mencari pekerjaan hari-hari ini, atau mungkin kau susah untuk yang mencari uang hari-hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab janjinya, kebenaran firman Tuhan berkata gini, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Hari-hari ini, kalau tidak ada unsur Tuhan atas kehidupanmu, percayalah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan tidak terlibat dalam kehidupanmu, tanpa anugerah Tuhan yang menyertai atas kehidupanmu hari-hari ini, tanpa kekuatan Tuhan hari-hari ini, percayalah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar tanah perjanjian, di luar kasih karunia Tuhan, di luar daripada Bethlehem, rumah roti itu, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah percaya. Apapun kondisimu hari-hari ini, apapun yang menekan kehidupanmu, kebutuhan apapun yang mendesak atas kehidupanmu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kembalilah, sebab dikatakan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi kata firman Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kami, menghampiri kami, berbicara lebih keras daripada suara hamba-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu hari-hari ini, dalam tekanan situasi apapun, bila kami mengambil keputusan benar-benar itu berasal daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan, wahyukan firman-Mu atas kehidupan kami. Sebab kami sadar tanpa Tuhan yang terlibat atas kehidupan kami, tanpa Tuhan yang menopang atas kehidupan kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, tolong kami, mampukan kami hari-hari ini, untuk kami dapat melewati keadaan yang menekan kami hari-hari ini. Sebab Tuhanlah kekuatan kami, sebab Tuhanlah perlindungan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.